Ingat deadline, Kepala BKN desak instansi untuk mempercepat pengangkatan CPNS dan P3K tahun 2024. Gimana beritanya teman-teman? Langsung saja simak pada tayangan berikut ini. Kepala BKN desak instansi percepat pengangkatan CPNS dan P3K 2024 untuk mengingat deadline-nya. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Profesor Zudan Arif mendesak instansi mempercepat pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Ia mengingatkan tenggang waktu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tindak lanjut arahan Presiden terkait percepatan pengangkatan CASN 2024, di mana tenggang waktu pengangkatan untuk CPNS paling lambat Juni 2025 dan pengangkatan P3K paling lambat Oktober 2025. Terang Kepala BKN saat rapat koordinasi percepatan SK CASN tahun anggaran 2024 yang diikuti oleh para BKD, BKPSDM, Biro Kepegawaian seluruh instansi pusat maupun instansi daerah pada hari Rabu 16 April 2025 kemarin secara daring. Profesor Zudan menyebutkan bahwa progres penetapan nomor induk atau NIP dan penerbitan surat keputusan atau SK CPNS dan P3K 2024 hingga 15 April 2025 mengalami peningkatan positif secara nasional. Jadi di sini dikatakan menurut Kepala BKN yakni Profesor Zudan bahwa peningkatannya sudah mengalami peningkatan positif, artinya di beberapa instansi ataupun daerah sudah melakukan pengangkatan gitu ya, ataupun kalau memang belum melakukan pengangkatan progresnya sudah naik secara positif. Artinya dari sini Profesor Zudan bisa memberikan prediksi bahwa sesuai dengan targetnya akan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Secara rata-rata nasional, Profesor Zudan menyebutkan bahwa dari total 542 instansi yang mengadakan seleksi CPNS 2024, sudah 374 instansi yang mengusulkan dan ditetapkan NIP-nya oleh BKN, serta 32 instansi diantaranya telah menindaklanjuti dengan menerbitkan SK pengangkatan. Berarti dari 542 instansi, 374-nya sudah mengusulkan, bahkan 32 instansi sudah melakukan pengangkatan atau menerbitkan SK pengangkatan begitu. Sementara itu untuk perkembangan pengangkatan P3K 2024 dari total 612 instansinya ada 612 yang mengadakan seleksi, sudah ada 436 instansi yang mengusulkan dan ditetapkan nomor induknya, serta 44 instansi diantaranya telah menindaklanjuti dengan menerbitkan SK pengangkatan. Jadi 44 instansi sudah melakukan penerbitan SK pengangkatan. Untuk percepatan pengangkatan CASN tahun anggaran 2024, kami meminta seluruh BKD, Biro SDM instansi pusat dan daerah agar aktif berkomunikasi dengan BKN jika ada hambatan, supaya proses penetapan dan penerbitan SK dapat diselesaikan sebelum waktu pengangkatan, terangnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Rini Widiantini turut mengingatkan terkait waktu pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Dalam kesempatan ini, Ibu Rini Widiantini menyampaikan bahwa proses pengangkatan CASN ini untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan optimal sebagai instrumen dalam agenda reformasi birokrasi. Saya berharap rekrutmen atau pengangkatan ini sebagai langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional, serta sebagai instrumen yang penting dalam agenda reformasi birokrasi. BKN memberikan penghargaan kepada instansi pemerintah yang telah menerbitkan SK CPNS dan P3K pada tahun 2024. Hal ini bertujuan sebagai bentuk apresiasi terhadap instansi yang lainnya yang belum agar lebih cepat dalam menyelesaikan pengangkatan CASN. Begitu penjelasan dari Ibu Rini Widiantini selaku Menteri Menpan RB. Jadi teman-teman,
Di sini Kepala BKN sudah mendesak instansi untuk segera merampungkan ataupun mempercepat pengangkatan CPNS dan juga P3K tahun 2024. Sekali lagi teman-teman, kita bisa cek ke data yang sudah dikumpulkan oleh Profesor Zudan selaku Kepala BKN. Untuk CPNS 2024, seluruh instansi yang mengadakan seleksi CPNS itu ada 542 instansi, begitu teman-teman ya. Sudah ada 374 instansi yang sudah mengusulkan dan ditetapkan NIP-nya oleh BKN. Berarti sudah ada 374 dari total 542 yang sudah mengusulkan dan sudah ditetapkan NIP-nya. Bahkan sudah ada 32 instansi yang sudah sampai ke tahap penerbitan SK pengangkatan. Jadi 32 instansi sudah ada yang menyerahkan SK pengangkatan kepada CPNS. Ya, ini untuk yang pertama itu adalah CPNS 2024. Sedangkan untuk P3K 2024, instansi yang mengadakan seleksi itu ada 612 instansi yang mengadakan seleksi. Sudah 436 instansi yang mengusulkan dan ditetapkan nomor induknya atau NIP-nya, atau disebut dengan NIP P3K gitu ya, NIP P3K. 44 instansi sudah menindaklanjuti dengan menerbitkan SK pengangkatan. Berarti sudah ada 44 instansi yang menerbitkan SK pengangkatannya. Tapi di sini dalam kesempatan ini Kepala BKN tidak menjelaskan instansi mana saja yang sudah menerbitkan SK pengangkatannya. Jadi kita bisa melihat di berbagai sumber, mungkin dari berita online ataupun koran online, atau dari website BKN, website BEMPAN-RB ataupun BKPSD masing-masing daerah, untuk mengetahui daerah mana saja ataupun instansi mana saja yang sudah melakukan pengangkatan. Jadi dalam kesempatan ini Kepala BKN untuk bisa melakukan percepatan pengangkatan CASN tahun 2024 ini, baik itu CPNS dan juga P3K, dimana kita ketahui dalam kesempatan kali ini, di waktu belakangan ini sudah berjalan seleksi, akan segera dilaksanakan seleksi kompetensi untuk P3K tahap yang kedua. Di berbagai daerah sudah keluar jadwalnya, di mana pelaksanaannya akan dilaksanakan mulai dari 22 April ini. Jadi kalau teman-teman di berbagai daerah belum mendapatkan jadwal dan juga tempat pelaksanaan seleksi, silakan dicek secara berkala di link SSCASN-nya masing-masing di saat kita melakukan pendaftaran dan juga pengunggahan dokumen untuk seleksi administrasi. Jadi teman-teman silakan dicek secara berkala, karena masih ada beberapa daerah yang belum mendapatkan jadwal. Jadi teman-teman bisa dicek secara berkala atau mungkin bisa dihubungi kontak center di BKPSDM masing-masing daerah ataupun instansi untuk mengetahui jadwal dan juga tempat pelaksanaannya, karena waktunya sudah mendekati ke tanggal 22 April untuk pelaksanaan seleksi kompetensi untuk tahap yang kedua. Sekian dulu teman-teman yang bisa sampaikan dalam sesi kali ini. Kiranya informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe agar tidak ketinggalan informasi yang akan kita bagikan di channel saya ini. Sekian dulu teman-teman, terima kasih, salam.